Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Doni Suprandoko dan teman saya Dedi Adansa. Kami akan mencoba mengulas mengenai masalah pencemaran nama baik. Dewasa ini terdapat beberapa hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan suatu individu dalam masyarakat. Salah satu dari beberapa hal tersebut adalah teknologi informasi. Teknologi informasi atau yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai information technology adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan dan atau menyebarkan informasi. Individu-individu yang hidup di masyarakat pada umumnya sangat dependen pada teknologi informasi dalam kesehariannya. Sebagai contoh, tidak banyak orang yang dapat melalui kesehariannya tanpa memegang ponsel. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi sudah menjadi suatu hal yang vital dalam kehidupan manusia. Semakin besar pengaruh teknologi informasi dalam kehidupan manusia, maka semakin besar pula resiko teknologi informasi untuk disalahgunakan. Pada realitanya, banyak hal buruk yang dapat terjadi melalui teknologi informasi. Oleh karena itu, pemerintah merasa bahwa teknologi informasi tidak hanya perlu diperhatikan, tetapi juga perlu diatur dalam hukum. Pada saat ini, salah satu instrumen hukum yang mengatur teknologi informasi adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan undang-undang yang mengatur tentang informasi elektronik dan transaksi elektronik. Informasi elektronik diartikan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange, surat elektronik atau email, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan garis miring atau media elektronik lainnya. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan garis miring atau mentransmisikan dan garis miring atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan garis miring atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan garis miring atau pencemaran nama baik. Misalnya seseorang yang terbukti dengan sengaja menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik seperti yang dimaksudkan dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Pada pasal 36 Undang-Undang ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 sampai pasal 34 yang mengakibatkan kerugian orang lain. Misalnya seseorang menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan garis miring atau pencemaran nama baik dan mengakibatkan kerugian pada orang lain akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimum 12 tahun dan garis miring atau denda maksimum 12 miliar rupiah. Pada pasal 51 ayat 2 Undang-Undang ITE, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, di mana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan garis miring atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Berdasarkan contoh kasus yang terjadi belum lama ini yang dikutip dari laman berita tempo.com, seorang musisi Indonesia terjerat pasal 27 ayat 3 Junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE dengan dugaan pencemaran nama baik. Apabila melihat dari kasus tersebut, terdakwa dapat dipidana jika memenuhi unsur yang ada dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE.
di mana pengertian dari pencemaran nama baik merujuk pada pasal-pasal mengenai penghinaan yang diatur dalam KUHP. Dalam membuktikan apakah adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks dari suatu informasi sangatlah penting untuk ditelaah dan penilaiannya bersifat subjektif karena hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Artinya, target, sasaran, dan konten itulah yang menjadi korban, dan hanya korban yang dapat menilai apakah konten tersebut mengandung unsur penyerangan terhadap kehormatannya. Sedangkan secara konteks dapat dinilai secara objektif melalui maksud dan tujuan pelaku atas pembuatan dan penyebar luasan konten tersebut. Seringkali kita terbawa suasana dan arus pada situasi yang sedang ramai di media sosial dan menelan mentah-mentah informasi yang ada dan malah bisa memperburuk situasi karena menyebarkan hoaks. Kita diharapkan agar bisa lebih bijak menggunakan media sosial, meminimalisir kabar hoaks dengan cara berpikir kritis, dengan cara mencari sumber dari banyak tempat dan mencoba mengklarifikasi kepada yang bersangkutan. Jadi, bijaklah mempergunakan media sosialmu, karena yang kamu utarakan bisa memperlihatkan karaktermu dan bisa mempengaruhi banyak orang. Yuk, lebih bijak bermedia sosial.